what do you think tentang pembagian household dalam pengeluaran dan juga pemasukan? Oh, we went through different stages. Jadi ada periode aku ibu rumah tangga dan bener-bener waktu itu kayak kehilangan jati diri karena tadi perempuan bekerja, punya anak. Jadi bener-bener seharian gue cuman ketemu sama orang-orang yang umurnya di bawah 12 tahun. Karena Beda ya hidupnya. ya kan, karena anak gue masih bayi, dia hanya main sama anak tetangga. That's it. Jadi hidup gue waktu itu benar-benar cuman menyusui, pergi ke taman, lari-lari, dan makin sedih kenapa gue nggak happy gitu. Kan gue punya anak, kasihan dong anak gue gitu. Di periode itu gue merasa kayak gitu. Tapi waktu itu yang gue rasain adalah suami kerja dan dia komitmennya adalah aku kasih, kamu yang urus ya. Jadi household managementnya adalah istri sebagai menteri keuangan di rumah. Gue punya kritik nih buat para perempuan yang dianggap menteri keuangan. Lu menteri keuangan apa kasir? Beda loh. Menteri keuangan itu ya kan Pak Purbaya, Bu Sri Mulyani itu kan bikin kebijakan. Kasir itu bukan mengurangi peran kasir. Kasir juga penting, tapi kasir itu kan terima pembayaran atau ngeluarin duit kan. Nah, lu yang mana? Kalau lu bikin kebijakan, berarti pengetahuan finansialnya harus ditambah. Betul. Jadi jangan sampai dianggap menteri keuangan tapi akhirnya cuma kasir suruh bayar-bayar doang. Di periode yang kedua gue mulai bekerja. Kasih tau aku lagi, tadi kasir menerima pembayaran mengeluarkan barang. Bagaimana Banyak ibu caranya rumah tangga perempuan cuma menjadi begitu. menteri keuangannya? Banyak perempuan cuma jadi begitu doang. Direduksi perannya menurut aku. Kalau dia mau jadi menteri keuangan, dia mesti bikin kebijakan. Jadi dia mesti tahu gak usah ngomongin strategi investasi dulu, ngomongin strategi menu di rumah kayak apa, itu udah strategi kan. Itu cara berpikir. Belanja harian, Belanja harian. mingguan. Karena kita pernah bikin training finansial untuk ibu-ibu RT RW gitu, dan ternyata budayanya di situ adalah makan itu 3 kali sehari beda menu. Ternyata tuh boros banget, Mbak. Mewah sih itu ya. Mewah sekali. Dan ini kan orang-orang yang penghasilannya sekitar UMR, Bu udah tahu cara bikin menu. Terus ternyata menu yang dimasak buat siang itu bisa dipakai buat makan malam lagi, Bu. Jadi Ibu nggak harus beli bahan yang berbeda sehingga ongkosnya lebih tinggi. Dengan bahan yang sama di repeat 2 kali. Jadi Ibu nggak usah masak 2 kali. Terus ibunya ngeliatin ke gue yang gitu ya, Neng. Ini strategi simple ya sebetulnya. Kita nggak usah ngomong investment dulu, tapi membuat kebijakan masaknya akan kayak gini ya di rumah sehingga lebih hemat. Waktu itu yang as ridiculous as hematnya gue tuh adalah AC cuman boleh nyala di atas jam 7 malam di 2 kamar demi hemat misalnya kayak gitu. Nggak harus kayak gitu, tapi itu kan keputusan. Keputusan. Sampai ke investment kalau udah kayak gitu kan mesti ngerti dong berapa sih setoran bulanan yang disiapin untuk dana pendidikan anak 1, 2, 3 gitu. Untuk pensiun kita nanti kira-kira mau ada di mana. Untuk bisa jadi peran seperti itu kan dia mesti punya literasinya dan dia mesti bisa jadi rekanan ngobrol yang cocok sama si pasangannya. Benar-benar.